Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM S1S1211065. Di sini saya akan menjelaskan proses dan penjadwalan. Langsung saja di konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara operasi menjalankan atau mengeksekusi proses tersebut. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time-shared system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau task. Dalam pengeksekusikannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Sebuah proses memiliki 3 status yang utama, yaitu ada running, ada waiting, ada ready. Terus terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi, yaitu new dan terminating. Nah, di layar ini kita bisa lihat contoh atau gambar dari diagram status proses. Nah, sekarang kita masuk di proses control block, yaitu setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, atau juga disebut sebuah control block. Nah, di sini bisa kita lihat proses control block itu seperti gambar yang ada di layar, dan pembentukan proses yaitu dibuat melalui sistem create proses yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk. Nah, proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat MK. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu konsep thread. Thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan 2 atau lebih task dalam waktu bersamaan. Sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Nah, keuntungan dari multithreading ini ialah cara pengeksekusikannya yang mengizinkan beberapa thread terjadi dalam sebuah proses, saling berbagi sumber daya tetapi dapat dijalankan secara independen. Nah, multithreading ini dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian, yaitu meningkatkan respon dari pengguna, pembagian sumber daya, ketiga ekonomis, dan terakhir mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Nah, multithreading juga seperti yang kita lihat di layar ada 3, yaitu model many to one, model one to one, dan model many to many. Nah, pembatalan thread tugas untuk membatalkan thread sebelumnya menyelesaikan tugasnya. Pembatalan thread terdiri dari 2 jenis, yaitu ada asynchronous cancellation dan deferred cancellation. Thread pause menciptakan sejumlah thread yang ditempatkan di dalam pool di mana thread menunggu untuk dipanggil. Thread scheduling ada 2 macam, yaitu ada local scheduling dan global scheduling. Terus kita masuk di konsep terakhir yang ketiga, yaitu konsep penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari 2 siklus, yaitu burst MK dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses running ke waiting time, running ke ready state, waiting ke ready state, dan terminates. Proses 1 dan 4 yang tadi yang disebutkan itu prosesnya non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa diinterput, sedangkan 2 dan 3 adalah proses primitif, di mana proses boleh diinterput. Untuk penjadwalan preemptive,
Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan 1. Berubah dari running ke waiting state, 2. Berubah dari running ke ready state, ketiga berubah dari waiting ke ready state dan dihentikan. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan atau memberi ruang kepada proses yang prioritasnya itu lebih tinggi. Nah, untuk penjadwalan non-preemptif itu terbagi menjadi 2 proses, yaitu berjalan dari running state sampai waiting state dan dihentikan. Ini berhenti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan atau prosesnya tidak diganggu. Nah, ada dispatcher, yaitu komponen yang lain terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher, di mana modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya itu ada 3, yaitu context switching, terus switching to user mode dari kernel mode, terus lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Seperti yang bisa kita lihat di layar, ada gambarnya, itu timeline dispatcher, itu dari membuat proses sampai memulai prosesnya. Nah, dalam menilai baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan, kita bisa memakai beberapa kriteria. Di antaranya CPU utilization throughput atau turnaround time atau waiting time, dan response time. Algoritma yang baik adalah yang mampu memaksimalkan CPU utilization dan throughput dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.